G20 merupakan organisasi internasional yang dibentuk pada bulan September 1999. Keanggotaan G20 terdiri dari 19 negara dan satu himpunan negara Uni Eropa. Tujuan utama G20 ini adalah untuk menghimpun para pemimpin negara ekonomi maju dan berkembang, utama dunia untuk mengatasi tantangan ekonomi global. G20 dibentuk dengan latar belakang krisis keuangan Asia pada tahun 1998, sehingga muncul ide untuk membentuk sebuah forum yang dapat mempertemukan kekuatan ekonomi negara maju dan negara berkembang untuk membahas isu-isu penting ekonomi dunia, mendorong kerjasama, dan mencapai pertumbuhan ekonomi dunia yang stabil. Berbeda dari forum internasional lainnya, G20 tidak memiliki pemimpin tetap, melainkan akan berganti setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah diselenggarakannya G20 atau yang dikenal sebagai presidensi. Tema yang akan diangkat adalah Recover Together, Recover Stronger. Tema ini menggambarkan komitmen G20 untuk segera bangkit dan saling membantu dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. 3 isu penting yang akan dibahas dalam pertemuan ini antara lain peningkatan arsitektur global, transisi digital, dan juga transisi menuju energi terbarukan. Presidenan G20 memberikan manfaat strategis yang signifikan dengan beragam acaranya sepanjang tahun. Potensi ini juga dapat dinilai dari segi ekonomi, kebijakan luar negeri, lalu hingga pembangunan sosial begitu. Ditambahkan lagi saat ini bisa mungkin menjadi salah satu jembatan untuk resolusi konflik Rusia dengan Ukraina. Lalu yang pertama, kepresidenan G20 Indonesia diharapkan memiliki pengaruh langsung terhadap perekonomian dengan meningkatkan keuntungan devisa negara dan berbagai macamnya investasi dan lain-lain. Yang kedua, Indonesia dapat mendorong kolaborasi dan memulai hasil nyata di dalam 3 sektor utama yang vital bagi pemulihan ekonomi. Dan yang ketiga, di bidang pertumbuhan ekonomi dan sosial jangka panjang. Kepresidenan G20 Indonesia memberikan energi untuk menunjukkan bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis. Namun, di tengah berlangsungnya G20, terdapat peristiwa yang menyebabkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah cukup sulit. Konflik Rusia dan Ukraina menimbulkan respon dari negara-negara yang merupakan anggota G20. Respon tersebut merupakan respon kurang baik yang mengancam tindakan invasi Rusia terhadap Ukraina. Rusia yang merupakan anggota dari Group of 20 dinilai tidak perlu hadir pada acara di Indonesia bagi sebagian negara anggota. Hal inilah menjadikan Indonesia dilema sebagai tuan rumah karena di sisi lain harus tetap netral dari keberpihakan. Berdasarkan prinsip inklusivitas, Presiden Indonesia turun mengandung negara-negara tamu dan organisasi internasional untuk turut berpartisipasi dalam berbagai kesempatan. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa inklusivitas ini adalah prioritas kepemimpinan Indonesia di G20 untuk mewujudkan Leave No One Behind. Indonesia sebelumnya ikut menyetujui draft resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang meminta Rusia untuk menghentikan serangannya ke Ukraina. Pada awal Maret 2022, PBB mengadakan sesi khusus darurat untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, dan Indonesia ikut menyetujui draft resolusi tersebut. Hal inilah yang kemudian dianggap Amerika Serikat bahwa Indonesia sepatutnya tidak mengundang Rusia pada perhelatan KTT G20 nanti. Setidaknya terdapat 3 penjelasan mengapa Indonesia harus tetap mengundang Rusia pada KTT G20, yaitu yang pertama, merujuk pada isu-isu yang dibahas dalam rangkaian pertemuan G20 memang tidak dibahas isu terkait konflik Rusia dan Ukraina, sehingga tidaklah tepat jika forum kerjasama ekonomi internasional kemudian dicampuri dengan agenda di luar tema besar yang telah disepakati bersama. Yang kedua, tidak ada mekanisme dalam forum G20 untuk menghukum sebuah negara terkait tindakan yang dilakukan dalam konteks non-ekonomi. Yang ketiga, posisi Indonesia sebagai presidensi G20
sangatlah strategis untuk mengusung hubungan yang lebih baik dalam pemulihan perekonomian global di tengah situasi pandemi ini. Kepemimpinan Indonesia akan diuji dalam kepresidenan G20 ini. Kembali ke konflik Rusia dan Ukraina. Dalam konteks peran Rusia-Ukraina, peran Amerika Serikat dapat dilihat dengan jelas sebagai negara adidaya yang memiliki mental polisi dunia dan memiliki kecenderungan mempertahankan hegemoninya secara global. Konflik ini menjadi penting untuk US dalam mempertahankan eksistensinya sebagai negara adidaya. Kecenderungan US dalam mengambil keuntungan dari konflik Rusia-Ukraina agar Ukraina sebagai negara pro-barat tidak jatuh ke tangan Rusia yang merupakan salah satu negara saingan US dalam perpolitikan global. Amerika Serikat memang mengatakan untuk tidak akan melakukan intervensi langsung untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina. Dan juga Amerika Serikat tidak akan berperang melawan Rusia di Ukraina. Meskipun tidak melakukan intervensi langsung, Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa menerapkan beberapa sanksi untuk Rusia seperti yang pertama, menyasarkan keanggotaan Rusia di G8 yang merupakan kelompok bergengsi yang berisi negara-negara industri besar. Tindakan Putin telah menempatkan Rusia ke dalam isolasi diplomatik dan ekonomi sehingga berpotensi dikeluarkan dari G8. Yang kedua, menargetkan Bank Rusia untuk membekukan aset negara tersebut. Ketiga, Amerika Serikat memburu aset yang dimiliki Putin dan sekutu dekatnya. Dan keempat, mengurangi perdagangan bilateral dan diinvestasikan Amerika Serikat terkait dengan Rusia. Oke teman-teman sekalian, jadi di sini saya akan menyimpulkan berdasarkan apa yang teman-teman saya barusan sampaikan. Dapat kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara non-blok di mana Indonesia tidak condong kepada bagian timur atau bagian barat, entah itu kepada blok Rusia atau kepada blok Amerika. Indonesia merupakan negara yang independen. Indonesia tidak condong kepada barat ataupun timur. Nah, disinilah yang menempatkan Indonesia menjadi negara yang dilematis. Di sisi Indonesia merupakan presidensi dari G20. Mengapa begitu? Dikarenakan Amerika sendiri tidak ingin Rusia hadir di dalam pertemuan G20, sedangkan Indonesia tidak ingin terlalu mengiyakan apa yang Amerika sampaikan, dikarenakan sifat inklusivitas atau sifat keterbukaan Indonesia terhadap semua negara itu masih digunakan di Indonesia. Jadi memang Indonesia ini berada di dalam sikap yang dilematis begitu. Tetapi memang hal ini yang diperlukan Indonesia, yaitu memang sikap inklusivitas atau keterbukaan, agar tidak terlihatnya kecondongan Indonesia terhadap entah itu barat atau timur begitu. Karena memang ini merupakan salah satu strategi politiknya Indonesia dan juga kebijakan politik luar negeri Indonesia. Mungkin cukup sekian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.